Cek satu-satu. Satu.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Toraja Jemaat Keramat pada acara pemberkatan perkawinan Saudara Untung Sekaligea, putra dari almarhum Bapak Fonahia Gea dan Ibu Usia Larosa, dengan Saudari Putri Angelika, putri dari almarhum Bapak Sadirun dan Ibu Marina. Dan pemberkatan perkawinan pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rizal Butulinggi STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beribadah pada sore hari ini, perkenankan saya menyampaikan rangkaian acara demi acara yang akan kita lalui bersama pada sore menjelang malam hari nanti. Acara diawali dengan penyerahan pelayanan pemberkatan perkawinan dari pihak keluarga pengantin kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang telah dilaksanakan di ruang serbaguna Gedung Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dilanjutkan ibadah pemberkatan perkawinan, selanjutnya sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, ucapan terima kasih dari kedua keluarga mempelai, doa syukur, sesi foto bersama, penutup dan ibadah pemberkatan selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah telah kami sampaikan rangkaian acara demi acara yang akan kita lalui bersama pada sore menjelang malam hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini melalui pelayanan jemaat keramat di tempat ini, kita berkumpul dalam kekudusan penuh sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucap janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus saat ini. Karena itu, mari kita semua bersama mempelai dengan sukacita menghadap Allah, memohon berkat-Nya untuk kedua mempelai. Dan mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta
Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 kali hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, saudara Untung Sekaligea dengan saudari Putri Angelika akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada saat ini. Jemaat dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan saudara Untung Sekaligea dengan Putri Angelika adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki, yaitu Untung Sekaligea, dengan seorang perempuan, Putri Angelika. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaat dengan menghadiri perkawinan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri, kita mendengarkan perintah mengasihi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Tuhan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah
adalah kasih. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semuanya ambil bagian untuk siap. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Dan juga kami imani Allah yang telah menyatukan atau mempertemukan kedua anak kekasih kami, Gea dan Putri. Saat ini Tuhan, kedua anak kekasih kami hadir di hadapan hadirat-Mu untuk berkomitmen bersama menyatakan janji sehidup semati, membentuk satu persekutuan sebagai keluarga Allah. Dan kami merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan perjalanan kehidupan keluarga mereka ke depan. Kami terbatas Tuhan. Kami lemah, begitu banyak tantangan dan godaan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami memahami kebenaran firman-Mu dan meneguhkan iman percaya kami menjalani hidup anugerah Tuhan. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, kami memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 33. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab memberi judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu.
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat sore untuk kita sekalian. Tentu kita sangat bersyukur bahwa di sore hari ini kita boleh menyaksikan kedua anak kekasih kita dalam satu niat yang baik untuk kemudian hidup bersama. Tuhan izinkan boleh terjadi pada saat ini. Kurang lebih 2 bulan yang lalu kami sudah memulai percakapan konseling perkawinan bagi kedua anak kekasih kita. Saya lebih senang panggil Putri dan Gea. Dan kita terus berdoa bahwa sekiranya dalam proses pendampingan itu boleh berjalan dengan baik dan sampai pada hari ini. Dan ya sukacita besar semua kerinduan itu Tuhan menjawab doa kedua anak kekasih kita dan tentu keluarga besar. Dan karena itu ya hari ini kita menyaksikan 2 anak kekasih kita luar biasa, cantik dan ganteng. Ini hari yang spesial, momen 1 kali seumur hidup ya, Gea dan Putri. Ingat, momen 1 kali seumur hidup. Kasih dan hormat, pondasi keluarga. Ini menjadi tema perenungan kita dari bacaan Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 33. Kasih dan hormat menjadi pondasi yang kuat bagi keluarga. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Dan semua orang mengharapkan dalam pernikahannya. Tujuan harapannya adalah supaya bahagia. Dan dalam percakapan kami dengan Gea dan juga Putri, kalau dalam buku konseling perkawinan Gereja Toraja ini masuk di bab kedua. Tujuan dari pernikahan Kristen itu adalah kebahagiaan. Dan karena itu tidak salah kalau setiap orang yang datang itu menyalami pengantin atau yang menikah, selamat berbahagia, selamat bersukacita. Dan itu harapan kita bersama, itu doa, tidak sekedar bahasa ya, tidak sekedar ungkapan, tapi itu doa, selamat berbahagia. Dan kebahagiaan itu adalah menjadi tujuan, menjadi visi bersama dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah. Dan ternyata bahwa dalam perkawinan atau perjalanan kehidupan keluarga tidak terlepas dari keluarga Kristen, ya banyak juga yang kemudian mengalami kendala. Banyak yang bermasalah, banyak yang kemudian mengakhiri hubungan. Dalam tanda kutip banyak yang bercerai. Apakah Allah yang salah mempertemukan? Tentu tidak. Tapi kemudian cara memahami, mengerti tentang pernikahan itu yang kemudian ya mungkin boleh dikatakan tidak kuat. Dan karena itu kebenaran firman Tuhan menjadi pondasi untuk kemudian menjaga keutuhan dan tujuan dari pernikahan itu, yaitu menikmati kebahagiaan.
Dan kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak ada masalah. Harus dicatat ini ya, bahwa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga itu bukan berarti tidak ada masalah. Kami belajar banyak tentang ini, tentang batu-batu atau kerikil yang menggoyahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga Kristen. Dan bagaimana menghadapinya adalah kita sadar bahwa keluarga yang dipertemukan oleh Allah ini juga mengalami kerapuhan, banyak tantangan, banyak pergumulannya. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah atau pergumulan. Atau adakah yang di sini selama menikah tidak pernah bermasalah? Ya, saya yakin tidak ada. Kalau ada itu sudah keluarga malaikat. Ya. Kita semua punya problem, kita semua punya masalah. Tapi bagaimana menghadapi, bagaimana menjalani, terus berjalan untuk kemudian mengatakan inilah kami keluarga Allah yang disatukan oleh Allah. Poin pertama ayat 25 sampai 27. Kasih suami harus menyerupai kasih Kristus. Saya katakan ke Gea, kalau cintamu pada putri didasari pada pandangan, apalagi ketika kami konseling, buka sedikit. Kenapa bertemu? Kapan bertemu? Ya karena kami sama-sama punya pasangan tapi beda keyakinan, akhirnya kami masing-masing putus dan ketemulah putri, ketemulah Gea. Saya katakan ya mungkin ada sedikit benarnya. Tapi kalau itu menjadi dasar bahwa karena sebelumnya kami punya sama-sama pacar yang beda keyakinan, akhirnya kami putus dan ketemulah, itu tidak cukup. Tapi harus dipahami bahwa perjumpaan itu adalah rencana Allah sendiri. Kejadian pasal 2. Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu proses. Setiap kita punya masa lalu. Tapi apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi hari ini, itu adalah sebuah realita kehidupan yang dimana tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan yang telah merencanakan. Tuhan yang telah merancangnya. Dengan demikian kehadiran Gea itu bukan karena putus dengan pacarnya, ketemu dengan putri bukan karena putus dengan pacarnya, tapi itu adalah anugerah. Ya, itu adalah anugerah. Saya berjumpa dengan istri saya itu adalah anugerah. Gea berjumpa dengan putri itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan hadirkan. Putri berjumpa dengan Gea itu adalah anugerah. Dan karena itu, bagaimana kita menjalani kehidupan Kristen yang bahagia adalah kasih suami istri atau kasih suami kepada istri itu harus menyerupai kasih Kristus. Jadi cintanya, kasihnya suami Gea kepada putri harus menyerupai kasihnya Kristus. Dan seperti apa itu kasihnya Kristus? Kasihnya Kristus itu tidak memandang tanpa syarat. Dia tidak butuh untuk kemudian pamrih atau balasan. Dia sungguh-sungguh memberi karena Kristus adalah kasih. Kristus itu adalah identitas dan keberadaan Allah sendiri. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi Paulus menempatkan standar tertinggi kasih yang berkorban, bukan kasih yang menuntut. Jadi sekali lagi Gea, kamu akan gagal sebagai laki-laki kalau kasihmu adalah kasih yang menuntut. Tuhan menempatkan kasih sebagai tertinggi, kasih sebagai standar tertinggi dalam membangun relasi keluarga. Dan kasih itu adalah kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi, bukan ingin dilayani, kasih yang berkorban, bukan kasih yang menuntut. Jadi gagal di sini para suami kalau melakukan sesuatu yang baik bagi istrinya itu karena ada maunya. Kita melakukan kasih kepada pasangan karena itu adalah menyerupai kasih Kristus. Tidak ada maunya Kristus bagi kita. Kerinduannya adalah dia memberikan hidupnya bagi kita supaya kita selamat. Dia tidak menuntut apa-apa. Nah karena itu kalau ada orang yang kemudian mengatakan saya harus ditempatkan lebih karena uang saya lebih banyak dalam memberi persembahan. Tidak, Tuhan tidak pernah menuntut persembahan kita. Tuhan butuh hati kita untuk kemudian terus mau dituntun oleh Tuhan. Suami adalah pemimpin yang mengasihi, bukan penguasa dan pemerintah. Kalau dalam struktur, ini bukan struktur ya, tapi peran. Suami disebut sebagai kepala keluarga, bukan dia lebih tinggi, tapi ini peran, fungsi keluarga Allah.
Suami adalah pemimpin yang mengasihi, bukan penguasa yang memerintah. Kasih suami harus membuat istrinya bertumbuh, merasa aman, dan semakin dekat dengan Tuhan. Itu tugasnya suami, Gea. Gea dari kecil Kristen ya. Iya. Tentu mendapatkan banyak pengalaman iman, pengajaran dari orang tua, almarhum dan ibu kekasih. Bagaimana yang membedakan kita dengan orang lain adalah bicara tentang kasih, bicara tentang pengampunan, bicara tentang pengorbanan. Jadi suami ini ketika masuk dalam, seorang laki-laki ketika masuk dalam keluarga, dia harus memerankan gambar Kristus dalam hidupnya. Suami yang memimpin dengan kasih, mengarahkan istrinya bertumbuh, merasa aman, dan semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Berkorban seperti apa? Berkorban waktu, berkorban perhatian dan pengertian. Ya, dalam segala hal, suami harus berkorban dalam waktu, dalam pengertian. Ya, ada satu video antara suami dan istri. Istrinya yang salah, tapi pada akhirnya saya tunggu videonya, saya kira mau minta maaf, ternyata suaminya yang minta maaf. Istri yang salah, tapi suami yang minta maaf. Kasih suami yang mencintai istri, gambaran Kristus, ya harus penuh dengan pengertian. Kalau suami tidak penuh pengertian, habislah kita berhadapan dengan suara-suara yang nyaring setiap hari. Jadi dimengerti saja ya. Poin kedua, ayat 28 sampai 30. Suami dan istri adalah satu tubuh. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ingat Kejadian pasal 2. Ketika Adam sudah dibuat tidur nyenyak, diambil salah satu rusuk daripadanya, dibuatlah perempuan dan dibawa kepadanya. Dia mungkin kaget-kaget, Tuhan bawa, lalu kemudian dalam iman, dalam satu keyakinan dia mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab perempuan diambil dari salah satu rusuk dari laki-laki. Itu artinya bahwa kalau laki-laki berjumpa dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan Kristen, itu artinya kesatuan tubuh yang hilang. Ya, jadi satu kesatuan. Dengan demikian, ya dia tentu mengasihi istri karena itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi firman ini menekankan tentang suami istri bukan dua tapi satu daging. Satu perasaan, satu iman, satu pengharapan, dan satu visi. Ya, satu visi. Dua pribadi yang berbeda, tetapi menjadi satu tubuh, satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kita banyak belajar tentang kesatuan ini. Bahwa memangnya perempuan berbeda dengan laki-laki, laki-laki berbeda dengan perempuan. Karena itu jangan dicocok-cocokkan. Kenapa menikah? Karena cocok. Tidak benar itu. Justru karena kita tidak cocok, kita disatukan. Ya. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Punya karakter yang tidak sama. Dan karena itu tidak sama, maka disatukan untuk saling melengkapi. Dalam banyak kesempatan saya mengatakan, ya karakternya perempuan salah satu bertindak atas dasar perasaan. Laki-laki bertindak atas dasar pikiran. Dipikir-pikir dulu baru bertindak. Kalau perempuan dirasa-rasa biar tidak seperti itu sudah bertindak. Hanya banyak keliru. Itu sifat dan itu disatukan. Persatuan dua pribadi menjadi satu daging, satu kesatuan. Tapi logikanya adalah justru dalam kesatuan ini kita harus menyadari
suami istri menyadari bahwa saya tidak lagi sendiri. Sudah ada orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya. Dan ini adalah anugerah yang saya harus kasihi, yang saya harus hormati. Dua pribadi yang menjadi satu dalam kesatuan itu tumbuh kepekaan bahwa saya tidak lagi satu sendiri, tapi ada yang Tuhan hadirkan untuk saya beri perhatian. Jadi dia tidak usah lagi kasih perhatian yang lain. Sudah ada Putri. Begitupun dengan Putri. Tidak usah lagi scroll cowok-cowok Korea. Ada, ya apalagi mirip orang Korea, Gia rupanya. Sudah ada Gia. Fokuskanlah pikiran, perhatian, rasa hormatmu kepadanya. Tidak perlu bebani hati, pikiran dengan yang lain. Dalam Yakobus itu dikatakan, siapa yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hatinya. Benar. Kalau ada yang punya pengalaman di sini, punya dua pacar, tidak pernah tenang kita. Jangan bilang senang. Lagu itu, selingkuh itu indah, itu bohong itu. Mana ada. Ya, satu saja capek kita urusi, apalagi dua. Ya, jadi fokus. Dua pribadi yang berbeda disatukan, tapi dalam kesatuan itu ada kesadaran saya tidak lagi sendiri. Ada yang Tuhan sudah kirim bagi saya yang saya harus hargai, saya harus kasihi seperti kasih Kristus, ada yang saya harus hormati. Melukai pasangan sama dengan melukai diri sendiri. Kebahagiaan pasangan akan menjadi kebahagiaan diri. Tidak ada tempat untuk kasar bagi seorang laki-laki egois atau saling menjatuhkan karena kita satu tubuh. Ya, jangan beri ruang bagi emosi untuk kemudian masih menuntun kita. Tidak ada ruang untuk kemudian saling menjatuhkan, saling menjaga, saling mengangkat. Dan itu bagian dari pernikahan Kristen. Berdua lebih baik karena kalau seorang jatuh, yang lain mengangkatnya. Kalau yang lain, ini Alkitab ya, jangan bilang porno. Yang lain kalau tidur ada yang menghangatkan. Silakan dibaca Alkitab, ada. Saling menguatkan, saling menghangatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Bagian ketiga dari ayat 31 sampai 33, kunci pernikahan sebagaimana yang saya kasih judul tadi adalah bicara tentang kasih dan hormat. Suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Dari kata tanta mama teh, laku pokada mo teh. Nah, pakilala na tanta mama ko para ludu kalami pokada tutuang. Mohon maaf, dia tidak mengerti bahasa Roh Kudus. Bahasa roh. Penting untuk disampaikan tentang harga diri, nama baik seorang suami. Bahwa yang paling dijaga, yang paling menjadi kehormatan bagi laki-laki adalah harga diri. Dan siapa yang harus menjaganya adalah suami. Istri. Yang harus menjaganya adalah istri. Contohnya bagaimana? Di depan umum. Bagaimanapun jengkelnya di rumah Putri, di depan umum tetap tempatkan suami sebagai kepala yang harus dihargai, dihormati. Ini harga diri. Ya paling tidak kalau kumpul orang banyak di sini, pelan-pelanlah ambilkan air, ambilkan minum, taruhkan makanan. Bukan berarti laki-laki lemah, cengeng, biar makanan tidak bisa ambil sendiri. Tapi ini tentang harga diri. Ya, jangan menunjukkan sikap merendahkan suami di tempat umum. Itu terkait dengan harga diri. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Bahwa perempuan itu ingin dimengerti. Kata ada bandnya. Karena wanita ingin dimengerti. Ya biar baku bombe, baku marah di rumah.
tapi berjalan di depan umum tetap rangkul istrinya. Istri butuh dirangkul, dilihat orang banyak bahwa oh ternyata suaminya mengasihi. Sekalipun di rumah tadi mungkin sudah lempar piring, tidak masalah, tapi itulah. Suami ingin dicintai, suami ingin diperhatikan, istri ingin diperhatikan, dicintai, dan karena itu jangan menunjukkan sikap acu tak acu di depan umum untuk istri. Makanya setelah Oma sampaikan ini, ku pamula duka mau ruku-ruku tuh mamagian ku gandeng. Iya, terlambat Pak, tidak apa-apa. Iya, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik ya, dalam saling menghargai, saling mengasihi. Ya, sampai di rumah ya biarkanlah kita berdua yang ngurus. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Paulus merangkum pernikahan Kristen dalam dua kata, kasih bagi istri dan hormat bagi suami. Istri harus menghormati suami dan suami harus mengasihi istri. Dan ini relasi ini yang disampaikan oleh Paulus menggambarkan tentang relasi antara Tuhan dan jemaat. Kristus dengan jemaat. Sekali lagi, Kristus tidak menuntut apa-apa kepada jemaat. Dia benar-benar mencurahkan, dia datang merangkul, mengorbankan segalanya. Dia bahkan roh menjadi manusia, dan kita akan peringati lagi dalam Natal, itu karena kasih yang besar. Dan karena itu kita butuh menghormati Tuhan. Bukan karena apa-apa, tapi karena cintanya yang tidak terbatas, sehingga kita butuh menghormati Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh, tapi kita yang butuh. Ya, jadi ini gambaran kasih Kristus dengan jemaat. Rasa hormat terhadap Kristus juga menjadi simbol rasa hormat istri kepada suami, putri kepada Gea. Kasih menumbuhkan hormat, hormat menumbuhkan kasih. Ini seperti sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi tidak bisa dipisahkan inti antara hormat dan kasih. Di balik hormat ada kasih, di balik kasih ada hormat. Bukan karena siapa-siapa, tapi sekali lagi karena cinta Tuhan. Suami perlu merasa dihargai untuk dapat mengasihi dengan maksimal. Istri perlu merasa dikasihi untuk dapat menghormati dengan tulus. Ketika kasih dan hormat berjalan bersama, percayalah rumah tangga menjadi seperti miniatur Injil, gambaran cahaya dari kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dan itu juga akan dinyatakan dalam simbol penyalaan lilin nanti. Di mana ada hormat, di mana ada kasih dalam keluarga, itu adalah miniatur Injil, gambaran tentang Tuhan Yesus yang bercahaya dalam keluarga. Keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan, dan menikmati terang Kristus dalam keluarga dan menjadi terang bagi keberadaan, bagi lingkungan di mana saudara Gea dan Putri berada. Benih dan tanah, kasih suami adalah benih, hormat istri adalah tanah. Jika benih ditabur di tanah yang keras, ia tidak tumbuh. Jika tanah subur tetapi tidak diberi benih, ia tetap kosong. Tetapi jika benih dan tanah bekerja bersama, akan tumbuh pohon yang kokoh. Mungkin ini satu ilustrasi tentang keluarga, bahwa biar kalau ada benih yang baik tapi tidak ada tanah untuk menabur, juga tidak baik. Juga ada tanah tapi tidak ada benih, dua-duanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau keduanya menyatu, maka akan menumbuhkan pohon, tidak hanya untuk berbuah tetapi justru berdampak bagi lingkungan sekitar. Demikianlah pula pernikahan, kasih suami dan hormat istri, keluarga yang kokoh bertumbuh dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 5 ini tidak hanya untuk kedua anak kekasih kita,
Gea dan Putri yang akan menjalani keluarga sebagai keluarga Allah, tapi juga mengingatkan kita yang sudah menikah. Ini adalah panggilan kudus, bukan sekedar ikatan sosial, tapi panggilan Tuhan. Tuhan mengundang setiap suami untuk mengasihi seperti Kristus dan setiap istri untuk menghormati dengan kesadaran bahwa mereka satu tubuh. Ini panggilan, jadikan ini sebagai panggilan. Mengasihi dan menghormati itu adalah panggilan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus menolong keluarga kita masing-masing dan secara khusus untuk anak kekasih kita Putri dan Gea dalam menjalani kehidupan ke depan sebagai suami istri atau sebagai keluarga Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meneguhkan kami kembali di tengah-tengah keluarga yang sudah menjalani keluarga, pernikahan, bahwa kasih dan hormat menjadi panggilan Tuhan untuk menghasilkan atau meneguhkan, menguatkan tali cinta dalam keluarga, dan juga menjadi nasihat, menjadi tuntunan bagi kedua anak kekasih kami Gea dan Putri dalam menjalani bahtera rumah tangga yang Tuhan nyatakan bagi kedua anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami datang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta pemberkatan perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, saudara Untung Sekali Gea dengan Putri Angelika, disilakan untuk berdiri. Saudara Untung Sekali Gea, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Putri Angelika, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga.
Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Untung Sekali Gea dan saudari Putri Angelika, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan untuk berjabat tangan dan berhadapan. Tangan kanan, ya. Saudara Untung Sekali Gea, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa engkau telah menerima saudari Putri Angelika yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Untung Sekali Gea? Apakah saudara mengaku? Iya, saya Untung Sekali Gea mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa saya telah menerima Putri Angelika yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Terima kasih. Saudari Putri Angelika, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa engkau telah menerima saudara Untung Sekali Gea yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudari Putri Angelika? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Putri Angelika mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa saya telah menerima Untung Sekali Gea yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Terima kasih. Putri dan Gea, taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat, saya undang untuk kita berdiri, kita mohonkan berkat untuk kedua anak kekasih kita. Alammu beranugerah
Jemaat silakan duduk. Selamat ya. Selamat bahagia. Silakan berhadapan. Buka cadar ya. Jangan takut-takut. Silakan bertukar tempat. Gia dan Putri, jemaat dikasihi Tuhan, cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa sejak saat ini Gia dan Putri telah sah menjadi suami istri. Dan sebagaimana cincin ini bulat, tidak berpangkal dan tidak berujung, demikianlah cinta kasih kalian tidak akan berujung dan tidak akan berpangkal, juga sebagai simbol cinta kasih Kristus yang tidak berakhir untuk kita. Silakan Gea, gunakan di jari manis istrimu. Putri Angelika, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudari Putri, kenakan di jari manis suamimu. Untung sekali Gea, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Terima kasih. Kedua anak kekasih kita akan menyatakan tanda terima kasihnya kepada kedua orang tua, juga permohonan maafnya jika ada hal yang telah dilakukan dari kecil, juga akan memohon doa dari kedua orang tua. Silakan. Di dalam
dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Yang kau tabur dituai bahagia. Dipersilakan majelis gereja untuk memberikan Alkitab dan juga surat perkawinan. Gea dan Putri, atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, saya akan menyerahkan surat pemberkatan perkawinan sebagai tanda bahwa saudara berdua telah diberkati di tempat ini, pada jam ini, pada hari ini, dan juga sebuah Alkitab. Memang Alkitab ini masih utuh plastiknya, tetapi majelis gereja menitipkan supaya Alkitab ini dibaca karena di dalamnya memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi sekali lagi kiranya Alkitab ini senantiasa dibaca bersama-sama. Gia dan Putri disilakan berbalik ke jemaat. Ya, jadi hari ini hadir lagi satu keluarga di Jemaat Keramat. Kami mengingatkan Gia dan Putri bahwa kalian berdua telah menjadi bagian dari keluarga Gereja Toraja di sini. Dan di Gereja Toraja
ada yang namanya PKB, Persekutuan Kaum Bapak, bertambah lagi satu, Pak Gia. Dan juga ada PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, yakni Ibu Putri. Silakan berbalik kembali. Keluarga yang baru akan menyalakan lilin keluarga sebagai simbol bahwa mereka akan menghadirkan cahaya Kristus dalam keluarga mereka, dan juga keluarga mereka akan terus mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkan mereka. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau Lilinnya dimatikan. aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Bersama kita satu dalam doa syukur untuk kedua mempelai yang telah mendapatkan pemberkatan. Kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa syukur ini dan permohonan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan paduan suara sektor Kebun Baru Cilincing, dan sesudah itu dilanjutkan dari keluarga kedua mempelai.
Shalom, selamat sore rekan-rekan dan Bapak Ibu dan Bapak Pendeta. Shalom juga buat kedua mempelai yang telah melangkahi saya. Nanti bakalan nyusul. Di sini saya akan membawakan lagu yang berjudul Tenang. Selamat menyaksikan. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tes. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Nat persembahan kita dari Amsal 31 ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Kita naikkan pujian sambil pundi dijalankan persembahan hidup.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan dan berkat yang disediakan bagi kami. Di saat ini kami datang menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Kuduskan dan berkati untuk dipakai menopang pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Jemaat Keramat.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang penuh kasih bagi kami, secara khusus bagi kedua anak kekasih kami, Gea dan Putri. Tuhan telah menyatakan kasih berkat di dalam ibadah pemberkatan perkawinan mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi pengikat dalam menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga yang Tuhan telah bentuk. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan kami alami dalam persekutuan saat ini. Kami dilayakkan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan selayaknya lah kami sebagai anak-anak Allah memuliakan, membesarkan nama Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan perkenankan. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa acara atau ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kami boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah tuntunan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang Tuhan telah pakai untuk mengangkat pelayanan pada saat ini. Penatua diaken yang bertugas, pemusik, dan semua yang mengambil bagian puji-pujian dari sektor Kebun Baru Cilincing, dari keluarga, dari jemaat, menjadi bagian sukacita kesaksian iman kami, dan juga menjadi doa kami bagi kedua anak kekasih kami untuk hidup setia mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, hati kami melimpah dengan sukacita, damai sejahtera. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kedua anak kekasih kami dalam menjalani rumah tangga ke depan. Tuhanlah yang menuntun mereka. Alkitab telah diberikan bagi mereka untuk mereka baca dalam menuntun, mengarahkan kehidupan mereka, hidup dalam kesatuan sebagai keluarga yang utuh, mempersembahkan hidup mereka, keluarga mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap hal yang mereka butuhkan, kami percaya bahwa Tuhan yang memperjumpakan mereka, dan Tuhan juga akan mencukupkan segala yang mereka butuhkan dalam menjalani rumah tangga ke depan. Kami berdoa untuk semua keluarga, orang tua yang hadir memberikan dukungan, bersukacita bersama dengan kedua anak kekasih kami. Tuhan berkati baik keluarga besar dari Putri yang ada di Jakarta, di Jawa, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Juga keluarga besar dari Gea yang ada di Nias, juga yang ada di Jakarta. Tuhan, biarlah mereka semua bersukacita di hari kebahagiaan kedua anak kekasih kami. Tuhan, teguhkan iman kami semua untuk terus menjalani kehidupan dalam kasih Kristus. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan, lewat persembahan syukur yang telah diberikan oleh keluarga, juga jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi tanda syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang mengelola majelis gereja, biarlah setiap berkat Tuhan yang telah kami berikan boleh dikelola dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Kami berdoa untuk setiap berkat Tuhan yang ada pada kami, pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga kami terus menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan setiap kami. Bapa di sorga, seusai ibadah pemberkatan perkawinan Gea dan Putri, kami akan melanjutkan untuk kegiatan atau acara resepsi di ruang serbaguna. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua acara boleh berjalan dengan baik, dan kedua anak kekasih kami sungguh menyaksikan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Ini doa syafaat kami, ini syukur kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 43 ayat 2. Ini janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Ayah Esa, Ajaya Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Tuhan yang menyatukan kita seperti Allah kita adalah Allah yang esa. Kedua mempelai dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari PKJ 221, kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan dan bernyata, kita satu di dalamnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Untung Sekaligea dengan Saudara Putri Angelika. Kiranya Tuhan yang sumber kasih menganugerahkan damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah bagi keluarga yang baru dibentuk hari ini. Dan biarlah rumah tangga kedua mempelai menjadi kesaksian hidup tentang anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rizal Butulinggi, seluruh majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator sound system, seluruh paduan suara, dan seluruh panitia. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Juga dari segenap majelis gereja dan pengurus OIG Gereja Toraja Jemaat Keramat mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai, Saudara Untung Sekaligea dan Saudari Putri Angelika. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang jemaat dikasihi Tuhan, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Gusti Batah. Disilakan.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan seluruh unsur OIG, yaitu Sekolah Minggu, PPGT, PKB, dan PWGT, mengucapkan selamat kepada Untung Sekali Gea dan Putri Angelika yang telah resmi menjadi suami istri pada sore hari ini. Khusus kepada Putri yang besar menjadi remaja, menjadi pemuda di tempat ini, dan pada akhirnya memasuki rumah tangga. Kami yakin dan percaya bahwa rumah tangga baru kalian akan tetap menjadi bagian dari anggota jemaat keramat. Dan tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan bahwa Putri akan menjadi anggota PWGT dan Untung akan menjadi anggota PKB yang baru. Karena itu harapan kami dari Majelis Gereja kiranya tetap aktif mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat keramat di tempat ini. Bahkan jikalau Tuhan berkenan, kalian dianugerahi keturunan akan tetap menjadi anak-anak dalam Tuhan di tempat ini. Dan yang berikut, selamat kepada keluarga besar dari almarhum Bapak Fonahia Gea beserta Ibu Usi Larosa. Selamat kepada keluarga besar almarhum Bapak Sadirun dan Ibu Marina Sadirun. Yang paling berbahagia adalah kedua orang tua Ibu Usi dan Ibu Marina yang telah berhasil mengantarkan kedua anak untuk memasuki rumah tangga yang baru pada sore hari ini. Kalau akhir-akhir ini Ibu Marina sering mengatakan saya bingung, maka pada saat ini kebingungan itu semakin hilang. Dan setelah acara nanti di bawah tentu akan menjadi sukacita yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa semua ini boleh terjadi semata-mata karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Allah Sang Penguasa dan Pemilik kehidupan ini. Sekali lagi atas nama Majelis Gereja, atas nama unsur OIG, Sekolah Minggu, PPGT, PKB, dan PWGT, kami mengucapkan selamat kepada Untung dan Putri beserta orang tua. Tuhan kiranya memberkati dalam langkah kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih, dan selamat sore. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penatua Gusti Bata atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama ucapan terima kasih kedua mempelai. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Salce Talama. Dengan kasih kami silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, 2 hari lalu
Saya dihubungi oleh yang saya atau kami semua di sini panggil Ibu Surti, mamanya Putri. Telepon saya, Om, tolong saya. Saya bingung pula lah ini. Mau tolong apa? Saya tanya, tolong apa? Saya juga enggak tahu katanya. Loh, kalau enggak tahu ya apa yang saya tolong. Tapi akhirnya saya komunikasi dengan anak Putri bersama dengan Surti. Jadi rupanya mempercayakan kepada saya untuk mewakili keluarga untuk menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan karena itu terima kasih untuk kepercayaan ini. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya siapapun di Jemaat Keramat ini ya punya kewajiban dan berhak untuk menyatakan ucapan terima kasih ini kepada Bapak Ibu dan kepada saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena sudah disampaikan oleh majelis gereja tadi bahwa Ibu Surti sekeluarga almarhum Pak Sadirun itu adalah keluarga Jemaat Keramat. Dan khususnya anak Putri Angelika itu juga adalah anaknya Jemaat Keramat. Ya. Jadi seluruh anggota Jemaat Keramat di sini punya hubungan yang luar biasa dengan keluarga ini karena mereka adalah keluarga kami, anak kami di Jemaat Keramat di sini. Ya. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh majelis gereja tadi itu kiranya menjadi sebuah pesan yang anak kekasih Untung Sekali Gea dan Putri Angelika untuk selalu mengenang itu, mengingat itu, dan terlebih untuk senantiasa bersama-sama dengan Jemaat Keramat di sini. Ya. Jadi sekali lagi atas nama keluarga sangat bersukacita dan berterima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, khususnya bagi Ibu dan Bapak Pendeta yang sudah mendampingi dalam counseling pranikah. Kedua anak kekasih telah dibina, dibimbing, diarahkan dalam rangka memasuki gerbang perkawinan yang sudah dilaksanakan oleh majelis gereja pada saat ini. Dan saya berpikir bahwa kami semua sebagai saudara, sebagai orang tua dari Putri Angelika, juga sekarang Untung Sekali Gea, ya, kalian sudah masuk dalam persekutuan jemaat di sini sebagai keluarga besar, saudara di dalam Yesus Kristus. Karena itu saya sekali lagi mau menekankan agar supaya keluarga almarhum Bapak Sadirun senantiasa berada di tengah-tengah Jemaat Keramat, karena jemaat ini adalah orang tua, saudara, dan keluarga kalian. Kalian bukan lagi orang lain, kita adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang sudah
melaksanakan ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan yang dilaksanakan pada petang hari ini. Dan sekaligus sebagai keluarga, tentu mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk boleh hadir bersama-sama bersukacita dalam resepsi perkawinan yang dilaksanakan pada hari ini di ruang serbaguna di bawah setelah ibadah ini. Dan tentu karena keluarga mempunyai keterbatasan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan pada kesempatan ini, mewakili keluarga saya mengucapkan mohon maaf dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, kiranya rumah tangga dari kedua anak kekasih, Putri dan Gea, senantiasa dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penatua Sal Cetalama atas ucapan terima kasih mewakili kedua keluarga mempelai yang berbahagia saat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan berikutnya yaitu doa syukur. Kami mohon berkenan kepada Ibu Pendeta Asni Toding Pali untuk memimpin kita doa syukur. Disilakan. Selamat buat anak kekasih, Putri dan Untung, dan kedua belah pihak keluarga serta seluruh keluarga besar, dan ini menjadi kebahagiaan kita semua karena Putri adalah anak kita di tengah-tengah jemaat keramat. Selamat berbahagia nak, Tuhan berkati, berdoa ya. Iya, baik. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Di dalam kami menghayati kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kedua anak kekasih kami, Untung dan Putri, kedua belah pihak orang tua, segenap keluarga, bahkan kami jemaat-Mu sebagai keluarga besar jemaat keramat yang sungguh berbahagia pada hari ini ya Tuhan, merasakan kebahagiaan kedua anak kekasih kami, Untung dan Putri, yang telah mengalami anugerah Tuhan melalui pemberkatan perkawinannya Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karuniakan senantiasa kebahagiaan yang sejati yang asalnya daripada-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Rizal melalui konseling perkawinan, pra-perkawinan dan juga lewat firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah perkawinan pada hari ini sungguh menjadi tuntunan yang sejati bagi kedua anak kekasih kami di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Tuhan karuniakan. Dan biarlah kebahagiaan yang sejati selalu hadir di dalam hidup mereka. Terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh dinyatakan oleh gereja Tuhan melalui pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat keramat. Karuniakan juga senantiasa hikmat dan tuntunan untuk selalu mengalami sukacita di tengah pelayanan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah gereja Toraja jemaat keramat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, melalui sukacita keluarga, secara khusus kedua anak kekasih kami ya Tuhan, ada jamuan kasih yang disiapkan untuk kami nikmati bersama. Sebelum menyatu di dalam tubuh kami, kiranya Tuhan mengurapinya, melayakkan tubuh kami untuk dikuatkan melalui berkat jamuan kasih ini. Dan kami senantiasa mengingat saudara-saudara kami yang kekurangan, kiranya mereka juga boleh merasakan akan kasih dan berkat Tuhan melalui kehidupan kami anak-anak Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, limpah kasih dan berkat kami mohonkan senantiasa
untuk kedua anak kekasih kami yang berbahagia, Untung dan Putri, dan segenap keluarga, kedua belah pihak, bahkan segenap keluarga besar. Karuniakan selalu damai sejahtera-Mu, sudah menyediakan berkat untuk kami terima bersama-sama pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, syukur pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat, kami sampaikan doa ini, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Asni, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kami mohon kesabarannya sejenak. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sesi foto bersama. Sesi foto bersama pada hari ini akan saya pandu. Sesi foto bersama kita mulai dari pengantin dan pendeta, dilanjutkan dengan pengantin dan majelis gereja yang bertugas, pengantin dan orang tua kedua mempelai, dan pengantin dan saudara kandung kedua mempelai. Mohon berkenan kepada Bapak Pendeta untuk berfoto bersama kedua mempelai. Disilakan. Mohon Ibu Pendeta Asni, silakan untuk berfoto bersama. Silakan Ibu. Iya. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as Mungkin gaunnya pengantin bisa di belakangin dulu kali ya. Ya. you look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Setelah Bapak Pendeta, setelah para pendeta dilanjutkan dengan majelis gereja Toraja yang bertugas. Ya, disilakan para majelis. What we have is timeless. My love is endless. Pengantin, pendeta, dan majelis yang bertugas disilakan. You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan bersama berturut-turut paduan suara jemaat, kemudian paduan suara Kebun Baru, disilakan. Setelah paduan suara baru foto bersama dilanjutkan, pengantin dan
kedua orang tua mempelai. Disilakan. Kita dengarkan dulu paduan suara jemaat. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. Selanjutnya paduan suara dari Kebun Baru. Ya. Kebun Baru. Seluruh paduan suara Kebun Baru ya, silakan. Setelah itu bersiap-siap kedua orang tua, kedua mempelai. Pertama ya, orang tua mempelai wanita terlebih dahulu, kemudian orang tua mempelai pria. Senyum ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kebun Baru? Yes. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada orang tua mempelai wanita terlebih dahulu. Silakan berfoto bersama kedua anak kekasih kita yang saat ini sedang berbahagia membentuk rumah tangga yang baru diberkati Tuhan. Silakan mempelai, kedua mempelai bersama dengan orang tua mempelai wanita terlebih dahulu. Disilakan. Iya. Orang tua mana ya? Oh. Iya, silakan. Iya, silakan. Bapaknya masuk ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Mohon berkenan orang tua dari mempelai laki-laki, silakan untuk berfoto bersama. Setelah itu bersiap-siap saudara kandung dari mempelai wanita ya. Setelah orang tua dari mempelai laki-laki. Ya, silakan. Untuk saudara kandung mempelai wanita terlebih dahulu disilakan untuk berfoto bersama. Kedua mempelai, iya, disilakan. Selanjutnya, saudara kandung dari mempelai pria disilakan untuk berfoto bersama. Saudara kandung mempelai pria disilakan. If I asked, would you say yes? Together we're the very best. I know that I am too. Saudara kandung mempelai pria untuk berfoto bersama. Masih ada saudaranya? Oh, satu aja. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, dengan berakhirnya sesi foto bersama pada malam hari ini,
Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Untung Sekaligea dan Saudari Putri Angelika. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memberikan doa restu dan pengestu kepada kedua mempelai. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam dan shalom. for you to stay right here with me. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh jemaat dan tamu undangan berkenan untuk mengikuti acara Ramatama yang berada di Gedung Serbaguna lantai 1 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh jemaat dan tamu undangan berkenan untuk mengikuti acara Ramatama yang bertempat di Gedung Serbaguna, Gedung Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih, selamat mengikuti acara resepsi. Tuhan Yesus memberkati. Between us now, it causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer.